Selamat datang kembali di channel Langit Hitam, rumahnya kisah-kisah gelap dari hutan Indonesia, dunia gaib, dan pertemuan-pertemuan yang tak pernah bisa dijelaskan dengan logika. Terima kasih sudah setia mendengarkan cerita di sini, keluarga Langit Hitam. Malam ini, saya bawakan sebuah kisah yang datang dari seorang pria bernama Dharma, seorang pemuda yang menghilang selama 3 hari di hutan jati, namun bukan karena tersesat. Bukan karena disembunyikan makhluk buas, melainkan karena ia tanpa sadar hadir di pesta pernikahan orang Bunian. Sebelum kita mulai, siapkan minuman hangat, redupkan lampu, dan mari kita dengarkan kisahnya sampai akhir. Cerita dimulai pada suatu sore ketika Dharma memutuskan pergi ke hutan jati di pinggiran desanya. Ia sedang mencari kayu kering untuk membuat bangku pesanan tetangganya. Hutan itu sebenarnya tidak terlalu jauh, namun terkenal angker karena sering terdengar suara gamelan dari arah dalam pada waktu-waktu tertentu. Penduduk desa sudah biasa mengabaikan suara itu dan menganggapnya angin semata. Tapi tidak bagi Dharma. Ia justru merasa suara-suara itu membuat hutan tampak hidup. Saat memasuki hutan, udara di dalam terasa berbeda. Tidak sedingin biasanya, namun lebih seperti hangat menekan. Cahaya matahari sore menyusup di sela batang jati, menciptakan pola garis keemasan yang indah. Dharma melangkah sambil membawa kapak kecil di tangannya, matanya mencari batang yang sudah mati. Ia beberapa kali berjongkok memilih kayu yang cocok, sampai ia melihat seekor kijang kecil berlari melewatinya menuju bagian terdalam hutan. Entah kenapa langkahnya mengikuti hewan itu, seolah ada sesuatu yang menariknya. Bukan rasa penasaran, tetapi lebih seperti ajakan halus yang menuntun. Jalan setapak yang ia lewati berubah semakin bersih, seperti sering dilalui orang. Padahal menurut penduduk desa, bagian paling dalam hutan itu jarang tersentuh manusia. Daun-daun yang biasanya berserakan mendadak tampak tersapu. Aroma wangi samar tercium, seperti campuran bunga melati dan kayu manis. Semakin jauh ia berjalan, semakin aneh suasana di sekitarnya. Burung-burung tak lagi terdengar, dan angin berhenti berdesir. Heningnya begitu mutlak, sampai Dharma bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Ketika ia berhenti untuk menengadah ke langit, ia tersadar bahwa cahaya matahari berubah menjadi lebih kekuningan, seperti menjelang sore padahal ia baru 1 jam berada di dalam. Tiba-tiba Dharma melihat sesuatu di kejauhan, sebuah bangunan besar dari kayu, berdiri di antara pohon-pohon jati dengan arsitektur khas yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Atapnya melengkung, seperti rumah adat, namun jauh lebih bersih, lebih indah, dan berkilau seolah terbuat dari emas tipis. Halaman depannya ramai oleh orang-orang yang mengenakan pakaian tradisional warna cerah. Dharma terpaku, mencoba memastikan apakah itu halusinasi. Ia menggosok matanya berkali-kali. Namun pemandangan itu tetap nyata. Terdengar suara gamelan dari arah bangunan itu, lembut, merdu, dan mendalam, sangat berbeda dari gamelan manusia. Ketika Dharma melangkah lebih dekat, seorang pria berwajah ramah menghampirinya. Wajahnya tampak manusia, tapi kulitnya terlalu bersih, matanya terlalu bening, dan senyumnya terlalu perfect. Ia mengenakan pakaian adat berwarna hijau lumut. "Selamat datang," katanya dengan suara halus. "Kami sudah menunggumu." Dharma tidak mengerti. Ia bahkan tidak mengenal tempat itu. Namun pria tersebut menepuk pundaknya lembut dan mengajak masuk. Dan anehnya, Dharma tidak merasa takut. Ia hanya merasa diterima. Sejak saat itu, Dharma tidak sadar bahwa dirinya telah meninggalkan dunia manusia. Ia tidak sadar bahwa perjalanan kecilnya mencari kayu akan membawanya pada sesuatu yang jauh lebih besar. Pesta pernikahan makhluk yang tidak hidup di dunia yang sama dengan kita. Setelah melewati halaman yang dipenuhi orang-orang berwajah serupa, Dharma merasa seperti berada di dunia lain. Lampu-lampu yang menggantung di setiap sudut bangunan terlihat seperti kunang-kunang raksasa yang terjebak dalam gelembung kaca. Tidak ada asap, tidak ada generator. Namun cahaya itu memanjar lembut dan stabil. Dharma mencoba menyentuh salah satu lentera,
Namun ketika tangannya hampir menyentuh permukaannya, lentera itu bergerak sendiri, menghindar pelan seperti makhluk hidup. Pria yang menyambutnya tadi memperkenalkan diri sebagai Rangga. Ia berkata bahwa hari itu adalah hari besar bagi kaumnya, karena ada pesta pernikahan putri bangsawan mereka. Meski terdengar ramah, Dharma masih bingung mengapa dirinya diajak ikut. "Kenapa saya?" tanya Dharma dengan suara pelan. Rangga tersenyum samar. "Karena kamu orang pilihan. Tidak semua manusia bisa masuk gerbang ini. Hanya mereka yang hatinya bersih dan tidak membawa niat buruk." Ucapan itu membuat Dharma gelisah, namun pada saat bersamaan juga merasa hangat. Ia tidak tahu apakah itu pujian atau sesuatu yang lain. Ketika mereka masuk ke dalam bangunan besar itu, aroma bunga-bungaan semakin kuat. Ruangan itu luas, namun tidak terlihat tiang penyangga. Atapnya seperti melayang di udara. Lantai dari kayu memantulkan cahaya lembut dari lentera yang bertebaran. Di tengah ruangan, sebuah pelaminan tinggi berdiri, dipenuhi ukiran rumit yang tampak bersinar dari dalam. Semua orang berhenti dan menatap Dharma sejenak, namun tatapan itu bukan tatapan menghakimi, lebih seperti menilai lalu menerima. Rangga membawa Dharma ke meja panjang berisi makanan. Ia mempersilahkan Dharma duduk. Di meja ada hidangan yang tampak seperti makanan manusia, namun warnanya terlalu cerah dan aromanya terlalu kuat. "Santaplah," kata Rangga. "Ini kehormatan untuk tamu terpilih." Dharma ragu. Ada cerita lama dari kakeknya. Jangan makan makanan dari makhluk tak kasat mata, karena jika melakukannya, kau akan tinggal di dunia mereka selamanya. Namun rasa lapar membuat Dharma menggenggam salah satu kudapan kecil berbentuk bunga. Ketika ia menggigitnya, rasa manis lembut menyebar di mulutnya, seperti madu dengan wangi melati, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Rangga menatapnya puas. "Sekarang kamu adalah bagian dari pesta kami." Dharma ingin bertanya, apa maksudnya? Namun suara gong besar menggetarkan ruangan. Semua orang berdiri. Dharma ikut berdiri meski tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pintu besar di ujung ruangan terbuka. Seorang perempuan cantik berjalan keluar. Pakaiannya berkilau seolah terbuat dari debu bintang. Rambut hitam panjangnya bergerak pelan seperti tertiup angin yang tidak ada. Wajahnya tidak tampak dari dekat, namun kecantikannya begitu jelas. "Itulah mempelai wanita," bisik Rangga. "Putri Lirial." Nama itu terdengar asing namun merdu. Dharma terpaku. Ia tidak sadar. Seluruh tubuhnya merinding. Ada sesuatu pada perempuan itu. Sesuatu yang membuatnya ingin berlutut, namun juga membuatnya ingin lari. Saat perempuan itu melewati Dharma, ia menoleh. Senyumnya lembut, namun di balik senyum itu ada sesuatu yang sulit dijelaskan. Seolah ia tahu siapa Dharma. Seolah ia pernah bertemu dengannya jauh sebelum hari itu. Dalam sekejap, Dharma merasa kepalanya berat. Suara gamelan berubah seperti gema dari kejauhan. Cahaya lampu menari, dan ketika ia memejamkan mata sejenak untuk menenangkan diri, ia tidak sadar bahwa upacara itu baru saja dimulai. Namun yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa pesta itu bukan pesta biasa. Itu adalah pesta pernikahan yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia mereka. Dan Dharma ternyata memiliki peran yang jauh lebih besar daripada sekedar tamu. Gamelan terus berbunyi, mengalun seperti ombak yang datang dan pergi. Dharma tidak tahu apakah ia mabuk oleh suara itu, oleh aroma bunga yang terlalu kuat, atau oleh keindahan tempat itu. Semua terasa seperti mimpi yang berjalan pelan namun pasti. Para tamu menari dengan gerakan lentur, melayang-layang seperti tidak menyentuh lantai. Bahkan saat mereka tertawa, suaranya seperti gema yang memantul berulang kali. Dharma merasa dirinya menjadi bagian dari keramaian itu. Rangga terus mendampinginya, menyuruhnya mencicipi berbagai hidangan dan memperkenalkannya pada orang-orang yang namanya sulit diingat.
Semua orang tampak mengenalnya meskipun ia baru pertama kali menginjak tempat itu. Dalam keramaian itu, Dharma tidak bisa berhenti memikirkan mempelai wanita. Putri Liryal, nama yang terdengar lembut namun penuh misteri. Setiap kali ia melihatnya dari kejauhan, gadis itu selalu tersenyum, namun ada tatapan seolah memanggil, seolah meminta Dharma mendekat meski ia sedang berada di pelaminan bersama pria yang tampaknya menjadi mempelai laki-laki. Anehnya, setiap kali Dharma mencoba mendekat untuk melihat lebih jelas, langkahnya dialihkan oleh seseorang, seperti takdir tidak mengizinkannya terlalu dekat. Rangga selalu muncul dan menuntunnya ke arah lain. Pada satu titik, gamelan berhenti. Semua orang mengangkat tangan seolah memberi penghormatan kepada sesuatu yang tidak terlihat. Udara terasa berubah menjadi berat dan dingin. Lalu sebuah suara dalam namun lembut menggema di seluruh ruangan. Kami merayakan persatuan dua dunia. Dharma mencari sumber suara itu, namun tidak menemukan siapa yang berbicara. Semua orang tetap diam, hanya matanya yang tampak berkaca-kaca oleh emosi yang tidak bisa dijelaskan. Rangga menunduk dan berbisik, "Inilah saatnya, dunia kita dan dunia kalian bertemu." Kalimat itu membuat Dharma berkeringat dingin. Apa maksudnya dunia kalian? Apa tepatnya yang mereka rayakan? Ia ingin pergi, ia ingin kembali ke jalur setapak yang tadi ia lewati. Namun ketika ia menoleh ke arah pintu keluar, pintu itu tidak ada. Yang ada hanya dinding kayu berukir yang semula tidak ada, seolah tempat itu berubah bentuk sesuka hati. Dharma mencoba berjalan, namun langkahnya menjadi berat. Tubuhnya seperti ditarik oleh lantai. Dari kejauhan, Putri Liryal menatapnya dan mata gadis itu bersinar lembut. Ia tidak mengerti apakah ia sedang memberi pertanda atau sekedar memperingatkan. Di tengah kebingungan itu, sekelompok penari perempuan mendekat. Mereka membentuk lingkaran mengelilingi Dharma, menari dengan gerakan lambat. Aroma melati semakin pekat, membuat kepalanya terasa ringan. Ia tidak bisa bergerak keluar lingkaran itu. Ketika musik kembali mengalun, salah satu penari memegang tangan Dharma. Sentuhannya dingin namun terasa lembut. Dharma ingin menarik tangan, tetapi kekuatan lengannya seolah hilang. "Kamu dipilih," bisik sang penari. "Itu sebabnya kamu ada di sini." "Dipilih untuk apa?" Pertanyaan itu berputar-putar di kepala Dharma. Saat lingkaran penari melebar, Dharma menyadari sesuatu yang semakin membuatnya takut. Langit-langit ruangan mulai berubah warna. Cahaya menjadi lebih gelap, namun ribuan bintang muncul seolah ruangan itu tidak memiliki atap. Pemandangan itu terlalu indah, namun juga terlalu mustahil. Ketika Dharma menatap bintang itu dengan pikiran yang kacau, sebuah kesadaran aneh muncul. Sudah berapa lama ia berada di dalam gedung itu? Ia tidak merasa lapar lagi, tidak merasa lelah, bahkan tidak melihat tanda-tanda waktu bergerak seperti biasanya. Dan pada titik itu, Dharma mulai memahami sesuatu. Bahwa pesta itu tidak seperti pesta manusia. Pesta itu tidak mengenal malam ataupun pagi. Pesta itu tidak pernah berakhir. Pada suatu momen, ketika musik berhenti sejenak, Dharma melihat Putri Liryal berdiri sendirian di sebuah balkon kecil di lantai 2. Untuk pertama kalinya sejak ia datang, tidak ada yang menghalanginya mendekati sang putri. Suasana di ruangan mulai tenang. Para tamu duduk sambil menikmati hidangan, dan aroma bunga mulai menipis. Tanpa sadar, kakinya melangkah mendekati tangga yang mengarah ke balkon. Tangga itu terbuat dari kayu berwarna gelap. Namun langkah Dharma sama sekali tidak mengeluarkan suara. Seolah tangga itu mematikan jejak manusia. Ketika ia sampai di atas, Putri Liryal menoleh dan tersenyum lembut. Kali ini, senyumnya terlihat lebih hangat, lebih manusiawi.
"Terima kasih sudah datang," katanya pelan. Suaranya seperti angin malam, menyejukkan, namun juga membawa getaran halus. "Saya sebenarnya tidak tahu bagaimana saya bisa berada di sini," ucap Dharma jujur. Putri Lirbial menatap jauh ke hutan di luar gedung, lalu berkata, "Hutan jati itu adalah gerbang kami. Ia terbuka hanya pada waktu tertentu. Kamu tidak masuk karena kesasar. Kamu masuk karena dipanggil." Dharma menelan ludah. "Dipanggil? Oleh siapa?" "Denganku," jawabnya tanpa ragu. Darah Dharma serasa berhenti mengalir. "Kenapa saya?" Putri Lirbial menatap matanya dalam-dalam. Mata itu berwarna coklat gelap, namun memantulkan kilau seperti air sungai di malam hari. "Karena kamu pernah menolongku. Kamu mungkin tidak ingat, tapi aku tidak pernah lupa." Dharma mengerutkan kening. Ia mencoba mengingat pertemuan itu, namun kepalanya kosong. Ia mengira gadis itu adalah anak desa lain. Namun kini semuanya seolah menemukan tempat. "Aku tidak bisa membalas kebaikanmu saat itu. Dan hari ini adalah hari terakhir aku berada di dunia ini sebelum menjalani takdirku di dunia lain. Itu sebabnya aku memanggilmu, agar aku bisa mengucapkan terima kasih." Dharma merasakan sesuatu yang hangat, namun juga menyesakkan di dadanya. Pesta itu bukan sekedar pesta. Itu adalah perpisahan. Perpisahan yang dirayakan dengan kemegahan, namun tetap menyimpan kesedihan mendalam. "Jadi kalau begitu, apa yang akan terjadi padaku?" tanya Dharma dengan suara gemetar. Putri Lirbial menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Itu tergantung pada pilihanmu. Kau bisa pulang, atau tinggal bersama kami." Pilihan itu berucap sederhana, tetapi Dharma merasakan beban luar biasa. Ia ingin pulang, tetapi entah kenapa, dunia bunian itu terasa menenangkan. Terlalu indah, terlalu sempurna. Tidak ada rasa sakit. Tidak ada rasa kehilangan. Namun sebelum ia sempat menjawab, suara gong kembali menggema. Para tamu berdiri serempak. Musik berubah menjadi lebih cepat, lebih meriah. Pesta kembali dilanjutkan. Putri Lirbial menatap Dharma terakhir kali sebelum pergi. "Jika kamu ingin pulang, pergilah sebelum pesta berakhir. Jika kamu tidak pergi, kamu tidak akan pernah bisa kembali." Dharma turun dari balkon dengan langkah cepat. Dadanya berdegup keras. Ia tidak tahu berapa lama lagi pesta itu berlangsung. Setiap menit terasa seperti detak waktu yang menghitung mundur. Rangga mendekat, mengajaknya kembali ke meja. Namun Dharma menolak halus dan berpura-pura ingin keluar ruangan untuk mencari udara segar. Rangga menatapnya sejenak, seolah tahu apa yang ia pikirkan, namun tidak mencoba menghalangi. Dharma berjalan menuju pintu depan gedung. Namun sesampainya di sana, pintu itu sekali lagi berubah menjadi dinding kayu. Ia mengelilingi ruangan, mencoba mencari celah apapun, namun semuanya tertutup rapat. Ketika ia mulai panik, suara lembut terdengar di telinganya. "Ikuti suara angin." Suara itu jelas milik Putri Lirbial, meski ia tidak melihat sosoknya. Dharma memejamkan mata, mencoba merasakan arah datangnya angin. Dari sebelah kanan ruangan, di balik tirai panjang yang awalnya ia kira hanya dekorasi. Ia menyibakkan tirai itu. Di baliknya, ada pintu kecil yang hampir tidak terlihat. Pintu itu terbuka perlahan, memperlihatkan hutan gelap di luar. Tanpa pikir panjang, Dharma melangkah keluar. Begitu ia menjejak tanah, suara pesta mengecil seketika, seperti digulung oleh ruang kosong. Hutan tampak berbeda, lebih gelap, lebih sunyi. Namun Dharma terus berjalan mengikuti bisikan angin. Setiap langkah membuatnya merasa semakin ringan. Namun di belakangnya, suara gamelan perlahan memudar, lalu menghilang sepenuhnya. Setelah berjalan cukup jauh,
Dharma melihat jalan setapak yang ia kenal. Jalan itu sama seperti saat ia datang, namun kini dipenuhi daun kering. Udara dingin menyeruak, membuat Dharma menggigil. Ia terus berjalan sampai sinar matahari menembus sela pepohonan. Saat ia keluar dari hutan, 2 orang warga desa melihatnya dan langsung berlari menghampiri. "Dharma, astaga, kamu di mana saja? Sudah 3 hari kamu hilang." 3 hari. Dharma terdiam. Baginya, pesta itu hanya berlangsung seperti 1 malam panjang. Namun di dunia manusia, waktu bergerak jauh lebih cepat. Ia dibawa pulang, diberi makan, dan ditanyai berbagai hal. Namun Dharma hanya bisa berkata bahwa ia tersesat. Ia tidak bisa menceritakan kebenarannya. Tidak ada yang akan percaya. Pada malam hari ketika ia sudah sendirian di dalam kamar, Dharma melihat bunga melati di jendela. Bunga itu segar, masih basah oleh embun. Di sampingnya ada secari kain tipis berwarna perak. Kain yang sama dengan yang dikenakan Putri Lirial. Ada tulisan halus di ujungnya. "Terima kasih telah datang." Dharma menatap kain itu lama, merasa dadanya hangat dan sedih sekaligus. Ia sadar bahwa dunia bunian bukan tempat yang bisa ia datangi lagi. Gerbang itu akan tertutup hingga waktu yang ia tidak ketahui. Namun dalam diam, Dharma tahu satu hal. Pesta itu bukan mimpi. Putri Lirial bukan khayalan. Dan hutan jati tidak akan pernah sama lagi baginya. Ia kembali ke hidup normal. Namun ada bagian dirinya yang tertinggal di dunia lain. Dunia yang menyambutnya dengan gamelan lembut, cahaya bintang yang tidak pernah padam, dan seorang putri yang pernah ia tolong tanpa sadar. Dan sampai hari ini, Dharma masih bisa mendengar suara gamelan itu. Kadang jauh, kadang dekat, seolah memanggilnya kembali. Namun ia tahu, sekali saja ia menjawab panggilan itu, ia mungkin tidak akan pernah pulang lagi.